kemudian memalsukan identitas, ini pidana. Ancamannya 6 tahun, ada juga yang 9 tahun. Keterangan palsu. Jadi ini bukan sesuatu yang ringan. Tapi saya ditanya oleh pengacaranya tadi. Kasus Vina Cirebon semakin membingungkan, banyak kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tiba-tiba muncul setelah kasus ini viral kembali. Salah satu pernyataan terbaru disuarakan oleh pengacara Rasman Arif Nasution, yang buka suara mengenai kasus Vina Cirebon ini. Pengacara Rasman Nasution yang menjadi kuasa hukum dari Yosi Achdian, menyoroti sosok ayah Peggy Rudy Irawan. Yosi mengaku kuasa hukum Vina dan Eki pada 2016. Yosi merasa perlu memiliki kuasa hukum untuk ikut bicara tentang proses hukum yang pernah dilaluinya kala membela Vina dan Eki 8 tahun silam. Baru-baru ini dalam konferensi pers yang digelarnya, Rasman membongkar sosok Peggy dan sang ayah Rudy Irawan. Rasman Nasution menuding ayah Peggy berKTP ganda. Kita melihat bahwa ada beberapa persoalan. Satu, bahwa kuasa hukum keluarga Vina dan Eki itu belum dicabut. Jadi beliau ini masih kuasa hukumnya, dan bagaimana teknisnya itu beliau sudah sampaikan tadi di ruangan. Kemudian tentang Vina dan Eki, ini menurut saya ya, semakin hari, kalau saya berkeyakinan semakin kelihatan dugaan kita siapa pelakunya. Bukan makin membias, makin mengkerucut. Kalau dari aspek penyidikan, kan sekarang sudah penyidikan ya, bukan penyelidikan lagi. Lalu kemudian kalau dari aspek kemasyarakatan, netizen, ya itu memang bias. Karena ada keterangan dari Mel, keterangan Aep ya. Kemudian ada keterangan-keterangan yang lain. Tapi coba Anda lihat aja dari katakanlah Jack atau geng motor ini kan. Mereka sendiri pun sekarang ini mulai membentuk dirinya, banyak berkegiatan sosial dan lain-lain. Jadi kalau saya melihat bahwa ada beberapa muncul pertanyaan. Satu, tadi Pak Rudy selaku orang tuanya Peggy itu mengakui bahwa dia merubah identitasnya hanya karena dia mau menikah lagi. Apapun alasannya, menikah ya, lalu kemudian tanpa disetujui oleh istri pertama, kemudian memalsukan identitas, ini pidana. Ancamannya 6 tahun, ada juga yang 9 tahun. Keterangan palsu. Jadi ini bukan sesuatu yang ringan. Tapi saya ditanya oleh pengacaranya tadi, apa hubungannya? Lah saya menghubungkan. Orang ini suka bohong apa enggak? Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau Peggy nama ditukar jadi Robi, kemudian pada waktu itu bondnya itu ya, kas bondnya itu disimpan, kok sekarang masih tersimpan rapi 8 tahun. Untuk apa? Emangnya itu ijazah apa? Itu sertifikat? Kan enggak. Jadi kita melihat ini ada dugaan by design. Jadi ini dari mana mulanya? Ada dugaan ada seorang oknum pengacara yang kita duga berinisial JN yang mencoba merubah ini, kan gitu ya. Jadi dari awal sampai Z kita menduga ini, karena keterangannya berubah-ubah. Dan tentang para DPO ini orang-orangnya memang sedang dalam proses pendalaman. Kalau polisi berkeyakinan satu, saya sudah tanya, Pak Dirnya langsung satu. Tapi kalau ternyata Peggy nanti akan buka suara, ternyata ada 2 lagi, itu konsekuensinya urusan Peggy dan urusan penegakan hukum yang lain. Tapi yang saya katakan, jangan sampai pengacara Peggy tidak melakukan rapid secepatnya. Ini sudah menjelang 3 minggu ya. 3 minggu kita dengan Bu Ida, dengan saudara Yosi ini barangkali juga sudah punya pengalaman, ada Rahmat, terus ada ini tim saya yang baru Wafi. Kita ini sudah terbiasa ya, mungkin adik-adik juga ya. Namanya siapa? Nah, itu juga sudah terbiasa melakukan pra-peradilan, itu membuat katakanlah gugatan itu nggak nyampe lah sampai 2 minggu, ya mana ya? Permohonan itu kan paling berapa lama kalau kita kerjain pun paling 2 hari. Itu pun kalau banyak timnya, kita juga sering kok punya tim work yang banyak. Jadi orang yang diperbanyak, tapi nggak jalan-jalan itu rapidnya. Besok P21 oleh jaksa sudah diajukan oleh polisi,
besok dibilang polisi buru-buru. Nggak boleh begitu, harus fair gitu ya. Abang sebagai pengacara Cina itu. Ya, 2016. Kemarin juga sempat komen bahwa film itu tidak bikin abang. Gimana bang? Bisa dijelasin nih bang? Saya kecewa bang, bukan masalah materi ya, masalah kecewa ya. Karena saat itu puasa pun tanpa upah jasa lawyer sama sekali. Ya kan? Saya kecewanya kenapa tidak fokus kepada kuasa hukum. Akhirnya kan kejadiannya kayak gini bang. Lihat semua sekarang. Set di media segala macam. Dari sisi materi film itu, ada nggak sih bang satu tahun yang bisa difilmkan abang nggak sebagai lawyer dan tahu saat hakim dengan perkara-perkara ini? Gimana? Saya kalau film saya belum lihat bang, belum lihat. Tapi yang saya lihat itu kalau film itu kan tidak semuanya kejadian nyata toh. Walaupun dalam konteks film ada juga sesuai kisah nyata, tapi saya rasa Tidak ada dalam tanda kutip apa nih bang? Ini kan abang juga pasti kan keseluruhan pasti melihat lah bang dengan narasi-narasi yang ada ya mungkin kalau sekarang. film gini bang, 30% itu mungkin kisah nyata, tetapi 70% itu kan mungkin pengembangan negara kan. Didramatisir. Makanya sampai saat ini kasus jadi liar, jadi sudah nggak jelas, jadi kayak bias jadinya. Terus abang soalnya oke juga ada Ya. narasi gimana? Saya sih berharap kasus ini cepat terbuka ya, cepat terang benderang, biar rakyat Indonesia pun kepercayaan sama penegak hukum pun bisa dipegang lagi kan. Itu aja. Tapi abang sudah kontak nggak dari keluarga Bina almarhum sendiri bang? Kan paling nggak mempertanyakan lagi gimana bang? Kalau bang, mereka juga pasti udah lihat saya. Harusnya mereka dong komunikasi sama beliau nih, sama Yosi kan, Karena harusnya saat itu kan. Saya kan gelar perkara saya hadir, Sidang hadir, sidang saya hadir, malah saya statement di media tiap sidang. permohonan rekonstruksi. Permohonan rekonstruksi saya buat, legal opinion saya buat. Oke, abang mengetahui sidang, tapi paling nggak tersangka-sangka nggak tahu gitu bang, karena sudah menjalani benar atau tidak bang? Secara abang sebagai proses Menurut hukum acara pidana benar ya, karena dari polisi langsung menuju ke kejaksaan itu ada proses, dari kejaksaan ke pengadilan juga ada proses, Dan itu normal. dan itu normal, tidak ada gejolak apapun saat sidang. Paling waktu sidang pertama itu karena tertutup ya, prosesnya karena tertutup aja, masyarakat jadi kecewa karena tidak bisa melihat langsung wajah-wajah para terpidana terdakwa saat itu karena jadi terpidana. tapi dengan dua kasus ini, abang melihatnya gimana? Ada rasa kecewaan gak sih bang atau gimana nih bang? Kasus ini meledak lagi ya. Sebenarnya buatnya kasus ini sudah ingkrah ya, makanya kok jadi ribut lagi. Ya masalah mungkin masalah yang tanda kutip ya, saya nggak tahu juga. Itu kan bukan tugas saya, tapi tugas penyidik ya bang ya, tugas penyidik Polri. Itu aja. Abang, dia menyebut sudah ingkrah. Ya memang inkrah. Memang sudah inkrah. Sudah berkekuatan hukum tetap, sudah dijalani hukumannya, bahkan sudah ada yang bebas. Hanya saja kenapa serang jadi beda? Kok sudah keluar? Misalnya pengacaranya Titin, pengacaranya Sisaka. Itu sampai Adinda Yosi itu bertanya gitu. Nah, dia itu dulu melakukan upaya hukum bukan karena ada salah tangkap, tapi karena hukumannya 8 tahun. Dia protes, itu aja. Nggak ada. Nah, dan mereka itu seragam mengatakan memang ada pembunuhan, selesai. Kok sekarang berubah-ubah? Itulah yang kita heran, siapa yang menyuruh. Tapi udah mulai kelihatan kok, udah mulai mengkerucut kok ke nama ini. Nanti akan kelihatan. Saya optimis ini tuntas. Gitu. Saya optimis tuntas. Nggak mungkin lah teroris aja di ujung-ujung apa sana dapat, apalagi yang begini-gini, tuntas ini. Abang bicara Saka, dia juga mengajukan kuasa hukum. Gimana bang? Kenapa? Saka ini kan Saka Tatal kan mengajukan PK untuk kasus dia bahwa dia merasa tidak ada. Boleh aja. Saya tengok ada pengacaranya itu. Baru ada FA, ada K ya, KM ya. Jadi kalau menurut saya sah-sah saja ya. Tapi itu tadi kalau bisa, kalaupun dia ngajukan PK cepat. Kalaupun Prapit cepat. Jangan tunda-tunda gitu kan. Kalau Prapit enggak ya, karena kan posisinya Saka kemarin kan sudah Bukan. Maksud saya yang pengacara yang lain. Jadi kalau FA dengan K, saya nggak usah sebut nama lah. Pengacara Saka yang baru,
mau lakukan upaya hukum PK cepat, jangan diperlama-lama. Jangan karena nanti ada banyak penggiringan opini. Nah, lalu kemudian pengacaranya Peggy mau prapit cepat. Kita main cepat aja. Tapi kalau ini digiring-giring mau digoreng-goreng sampai berlama-lama, rakyat juga Yang penting ada malas gitu. Yang penting ada kepastian hukum. Itu yang intinya sekarang. Abang bilang mendukung opini ini, ya kan? Tapi kan saat Peggy ini gimana bang melihatnya? Dengan kasusnya Peggy juga masih banyak adanya. Kalau saya menduga dan saya percaya polisi sudah memperhitungkan menangkap itu. Dan arahnya ke dia itu juga dari keterangan para tersangka atau para terdakwa atau terpidana. Dan itulah yang menyebabkan maka mengarah ke dia gitu. Kenapa rumahnya digeledah, ya kan? Ini dan rumah itu benar. Bukan rumah orang lain. Ya kan? Nah, kemudian berubah-ubah nama bapak di awal kan nggak mungkin berubah nama orang tuanya. Saya ungkap pertama kali sudah terungkap. Saya tanya langsung, ngaku apa motifnya. Terus terkait dengan Peggy, kasbon, masa iya disimpan 8 tahun yang lalu? Kayak udah disiapin. Cuma nanti ada alat untuk menguji itu tintanya, kertasnya. Dapat itu. Baru apa lama nanti dapat. Tapi kan segmen masyarakat atau segmen praktisi hukum bahwa harus dibebaskan karena bukti nggak kuat nih bang. Dibebaskan, jalan membebaskannya apa? Satu, penangguhan penahanan. Nggak mungkin dia DPO. Yang kedua, prapit. Menangkan prapit. Kalau menang prapit, diterima, gugur, dia bebas. Iya, kalau enggak, ditolak prapitnya, sidang. Sidang, yakinkan majelis hakim. Kalau dia tidak bersalah, dibebaskan hakim. Ini negara sudah terbuka secara telanjang, mata membuka semua, nggak mungkin. Nggak bisa lagi diatur-atur. Bang, bermunculan orang-orang yang merasa tahu dengan kasus ini bang. Ya kan, gimana bang nilainya bang? Kan abang juga kan jalanin 2016 kan sebagai kuasa hukum kayak pengacara warga lagi baru gitu bang. warga baru juga banyak juga bang yang bilang si AF sudah tahu bahwa si AF itu nggak bersalah tuh, dia tahu sakit itu bang. Waktu 8 tahun lalu mereka pada kemana bang? Itu misalnya sudah inkrah bang. Itu inkrah itu sudah bisa dirubah. Mereka upaya hukum banyak sudah dilaksanakan. Mereka tolak. Cukup ya? Mereka ditolak. Apalagi? Cukup ya? Oke, terakhir berdua. Oke. Dengan kasus ini yang merasa banyak bilang riuh, bahasa riuh. Bukan riuh lagi, gaduh. Gaduh, hingar-bingar ya. Nah, saya dengan Adinda Yosi ini, kami berkomitmen mendukung polisi untuk segera menuntaskan kasus ini. Mendukung kejaksaan untuk benar-benar memeriksa berkas ini. Mendukung kehakiman dan ini majelis hakim untuk menyidangkan ini dan memberikan kepastian hukum yang real sesuai dengan fakta. Karena hakimlah yang akan memutus. Dan mengharapkan masyarakat netizen jangan ujuk-ujuk membuli orang. Dan berikan keyakinan pada polisi. Suka atau tidak suka, instrumen penegak hukum yang bisa melaksanakan proses hukum seperti ini, kriminal seperti ini, itu polisi. Kalau kita tidak percaya, polisi, siapa yang menjalankan ini? Berarti bubar dong republik ini. Tidak boleh, kasih kepercayaan. Kata masyarakat banyak yang bilang Peggy kasusnya harus ditutup SP3. Nggak bisa. Dasarnya apa? Ada kasus yang di Ponering dan lain-lain itu kan itu berbeda ya. Ini kasus yang sudah dijalani, lalu kemudian berubah keterangan, lalu kemudian ada DPO sudah ditangkap. Gimana membebaskannya? Dasarnya apa? Nanti salah lagi polisinya. Jangan ditabrak-tabrak. Oke, thank you. Terima kasih bang.